ya masih berjalan sampai sekarang. Kalau melihat kondisi ini memang khususnya otomotif sangat terdampak sekali ya. Ya, jadi memang penjualan kita, penjualan mobil gitu ya, kalau saya lihat beberapa dealer, beberapa merek turun drastis lah, kurang lebih bisa sampai 80 kalau nggak saya, 80-85% gitu. Hai Toyota Lovers, kenalin saya Erna, sales motor dari Toyota Asri Motor Taman. Selamat datang di Asri Motor Taman. Kali ini saya akan bincang-bincang santai dengan kepala cabang dari Toyota Asri Motor Taman. Di sebelah saya sudah ada Bapak Nendra Sulaksana selaku kepala cabang dari Toyota Asri Motor Taman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Lama gak ketemu habis liburan soalnya. Iya lama ya. Kabar kamu gimana, Erna? Alhamdulillah Sehat baik-baik ya? aja, Pak. Alhamdulillah. Ya, Iya Pak, kali ini kita akan bincang-bincang santai aja, relax aja mengenai ya sesuatu masalah yang lagi happening sekarang. Menurut ini kan kita di dunia otomotif nih Pak, kebetulan sekali banyak terdampak dari COVID-19 ini, dunia kita ini. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kondisi otomotif sekarang di saat pandemi COVID-19 ini Pak? ya, oke. Terima kasih, Mbak Erna. Sebelumnya, Toyota Lover, salam sehat. Ya, saya Nendra Sulaksana dan kita akan sedikit mengulas, ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, jadi memang kondisi pandemi COVID-19 ini pada saat ya sekitar bulan Maret ya kita mulai terdampak Iya. sampai dengan bulan Mei kemarin ya. Dan memang masih berjalan ya. ya masih berjalan sampai sekarang. Kalau melihat kondisi ini memang khususnya otomotif sangat terdampak sekali ya. Ya, jadi memang penjualan kita, penjualan mobil gitu ya, kalau saya lihat beberapa dealer, beberapa merek turun drastis lah, kurang lebih bisa sampai 80 kalau nggak saya, 80-85% gitu. Dan ya walaupun memang tetap kita masih punya peluang untuk menjual ke beberapa segmen-segmen gitu ya. Ada beberapa perusahaan juga yang masih fleet gitu, dan kita juga ada beberapa yang fokus ke mobil ambulans kali ya untuk itu ya. Jadi masih ada beberapa kans lah untuk kita punya peluang walaupun memang turunnya luar biasa. Jadi masih ada ya Pak ya, walaupun mungkin prospeknya tinggal beberapa. Jadi prospek satu sangat berharga sekali ya saat Wah, ini ya Pak ya. iya luar biasa deh. Ya ibaratnya tuh brilian tuh kalau sudah ada prospek gitu ya. Ya masih punya peluang lah kita, terutama kemarin kita menjelang Lebaran ya. Masih ada beberapa penjualan dari prospek segmen-segmen tertentu kita masih ada, walaupun memang kondisinya sangat berat sekali, apalagi kalau kita lihat di sisi otomotif ya beberapa leasing company ya, finance company itu mulai agak sedikit menurunkan loadnya ya, seperti itu gitu. Ada perasaan khawatir nggak Pak mengenai gimana nih tim saya dalam kondisi saat ini bisa survive, nggak bisa jualan, nggak, sedangkan ya tentunya mungkin pasar menurun. Ya kita sih berharap kalau kita bicara worry atau ngeri ya, tapi tentunya kita tetap harus bergerak ya. Jadi memang ya walaupun kondisi begini kita harus tetap semangat ya, harus tetap semangat, dan tapi ya tetap jangan lupa standarisasi untuk protokol kesehatannya gitu ya. Kondisi seperti ini gitu, kita nggak bisa santai untuk meremehkan penyakit ini gitu, wabah ini ya.
Seperti itu sih. Ya, kita tetap memberikan motivasi kepada tim agar kita tetap semangat. Itu aja sih. Ini kan pemerintah ada wacana ini Pak untuk memberlakukan new normal atau era baru. Menurut Bapak apa sih new normal menurut Bapak itu? Ya, new normal saat ini memang saya rasa dan menurut saya itu adalah bagaimana cara kita beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu ya. Kalau mungkin dulu kita mau keluar rumah gitu, santai gitu ya pokoknya. Dan mungkin sekarang kalau kita mau keluar rumah, kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan lupa pakai masker, lalu nyiapin hand sanitizer. Nah ini udah siapin hand sanitizer ya. Bahkan ya kalau sekarang kita bilang pakai face shield ini juga bisa salah satunya ya gitu ya. Nah, mungkin lebih amannya ya itu ya. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini sehingga kita dalam melakukan satu aktivitas di luar rumah ada yang membuat kita untuk mencegah agar tidak ada kuman atau virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita secara langsung gitu ya. Jadi kita tetap aktivitas seperti biasa, tapi dengan syarat ya kita harus melakukan standarisasi protokol kesehatan, kita harus jalankan gitu ya Pak. Bener, itu sih ya. Jadi itu menurut saya yang apalagi sekarang kalau kita bicara ada yang bilang, wah kita harus bawa alat makan sendiri nih. Itu bener juga sih, karena kan kebersihan yang tahu kita gitu ya. Seperti itu. Nah itu teman-teman, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kemudian ini Pak, kesiapannya Toyota, khususnya Asri Taman, kantor kita, dalam menghadapi new normal ini bagaimana Pak? Ya. Apakah mau dipasang bilik desinfektan atau gimana? Ya, tetap memang untuk Asri Motor Taman khususnya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, di mana memang setiap unit atau mobil yang masuk atau semua karyawan atau customer yang mungkin masuk ke dalam showroom gitu ya, mungkin di dalam pada saat masuk pintu masuk di security itu kita sudah siapin nih seperti termogan gitu ya, kita cek suhu tubuh ya, lalu juga kita semprotkan disinfektan untuk ruangan-ruangan yang di area showroom gitu ya, dan juga tentunya kita juga siapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan sebelum masuk ke dalam showroom. Nah, itu yang bisa mengantisipasi, dan juga kita harus selalu mengingatkan kepada customer, kita mengingatkan kepada karyawan-karyawan bahwa jangan lupa nih masker selalu dipakai. Ya, terutama itu karena beberapa kan sering wajib sekali ya, Pak, ya? Area bermasker. Ya, area bermasker itu sangat wajib menurut saya. Itu sih yang menurut saya persiapan-persiapan di situ. Jadi kami baik dari segi karyawan pun harus menjaga kesehatan lingkungan dengan protokol kesehatan COVID, termasuk customer kita juga kita cek bersama. Terus langkah-langkah ini Pak untuk meningkatkan penjualan, misalnya yang dari sales dulu nih Pak. Apa sih tipsnya atau saran dari Bapak? Apa yang harus dilakukan oleh timnya ini supaya bisa jualan di masa pandemi saat ini yang tentunya sulit mungkin ya jualan. Tips dan saran lah apa yang Bapak ingin sampaikan kepada timnya. Ya, tentunya saat ini kalau kita langsung bertemu dengan customer, kadang-kadang customer juga merasa agak worry ya. Nah, tentunya sekarang ini kita juga sudah bisa menggunakan sistem digital ya. Jadi memang harapan kita semua sekarang ini eranya sudah berubah. Makanya kalau kita mungkin bisa mencari prospek, kita bisa menjual suatu produk kita, misalnya khususnya Toyota gitu, kita bisa melalui media sosial ya. Kita melalui media sosial dengan cara bisa iklan, atau mungkin kita dengan ngevlog ya, untuk ngevlog atau mereview unit-unit mobil kita, Agya, Avanza ya, dan segala macamnya, itu bisa melalui media-media sosial tersebut. Jadi secara online ya Pak ya? Iya. Jadi untuk pelanggan setia Toyota jangan khawatir apabila Anda
khawatir untuk keluar rumah untuk melakukan pembelian langsung ke kami, ke Toyota, Anda bisa melakukan pembelian secara online. Tentunya ada langkah-langkah yang akan disampaikan melalui digital media dari kami. Terus untuk dari bengkel ini Pak, untuk meningkatkan unit service gimana nih Pak? Ya. Sarannya, tipsnya. Hampir sama sebenarnya. Kita juga melalui media sosial juga bisa ya, untuk penjualan untuk unit entry bengkel gitu ya. Dan memang kami juga menyarankan apabila customer itu tidak keluar rumah gitu ya, maka kami juga punya program pick up service. Ya, pick up service. Jadi kita bisa ambil unitnya gitu ya. Setelah kita ambil, selesai servis, kita akan kembalikan. Nah, tentunya juga pada saat kita ngembaliin servis, kita juga sudah bersihin nih mobil, sudah kita ada program semprot disinfektan, segala macam sudah steril ya. Jadi customer tidak perlu takut atau apa yang wah nanti ini itu enggak. Kita tetap standar untuk protokol kesehatan tetap kita jaga dan customer merasa aman dan nyaman tentunya gitu. Toyota Home Service masih berjalan ya Pak? Oh masih tetap Toyota Home Service kami tetap jalan layanan untuk customer di rumah. Layanan home service pasti akan dibutuhkan dan kita wajib untuk datang dan membuat customer lebih aman dan nyaman tentunya ya kayak gitu. Nah itu Toyota Lovers, jadi kalau jangan takut untuk servis, bisa telepon untuk booking service atau booking untuk Toyota Home Service. Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, harapan Bapak nih di tengah pandemi COVID-19, harapan Bapak yang khususnya untuk timnya Bapak ini dan harapannya untuk masyarakat supaya kita ini memutus tali penyebaran COVID-19 harapannya. Ya, saya berharap semua lapisan masyarakat khususnya Sidoarjo, Surabaya, ya mari kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara patuhi aturan pemerintah dan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan demikian maka saya yakin kebersamaan ini kita bisa memutus aliran virus COVID-19. Dan saya juga berharap kita semua bisa sehat dan menjaga diri tentunya ya dengan minum vitamin, olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi dan protokol kesehatan harus dijalankan. Jadi kita rubah style kehidupan kita Iya. jadi yang lebih sehat gitu ya Pak. Lebih sehat, betul. Nah, begitu Toyota Lovers, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Saya Erna Ramadhani dari Toyota Asri Motor. Sampai jumpa di video selanjutnya.